Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa ya untuk pertama kalinya ya anak-anak kelas 5. Di sini Pak Rasid mungkin sudah ada yang kenal. Kemarin sudah diperkenalkan ya. Pak Rasid adalah guru baru di sini. Dan untuk kelas 5 nanti pembelajaran Al-Islam sama Pak Rasid ya untuk setelah ini. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar ya. Nah, tapi sebelum itu, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, ada baiknya kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa memberikan manfaat, anak-anak semua juga bisa menyerap ilmunya, ya, bisa menjadi tambahan pengetahuan untuk anak-anak semuanya. Ya, baik, kita mulai iman kepada qada dan qadar ya. Nah, ini mungkin anak-anak semuanya sudah sedikit mendengar ya. Mungkin Pak Fahmi sudah pernah sedikit menjelaskan. Di sini Pak Rasid menambahkan ya, nanti kalau anak-anak sudah paham ini untuk menambahkan itu istilahnya. Baik, apa itu iman kepada qada dan qadar? Yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki ketentuan yang ditetapkan untuk semua makhluknya. Nah, jadi kita sebagai umat manusia itu sudah diatur atau sudah diberikan garis kehidupan ya. Jadi Allah sudah menyiapkan bahasanya skenario ya istilahnya, sudah menyiapkan apa yang akan terjadi kepada kita sebagai umat manusia itu sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kapan itu disiapkan? Disiapkannya pada zaman azali. Zaman azali apa itu? Zaman azali adalah zaman sebelum diciptakannya manusia. Jadi jauh sebelum manusia diciptakan, kita sudah diberikan ketentuan atau takdir kita sudah ditentukan. Ya, kita mau lahirnya di mana, kemudian nanti kita sampai meninggalnya usia berapa. Nah, itu tuh sudah ditetapkan. Kita sebagai umat manusia, sebagai umat Islam harus mengimaninya. Ya, jadi harus percaya. Itu adalah yang dimaksud dengan iman kepada qada dan qadar. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan di dalam Al-Qur'an yaitu pada surat Al-Hijr ayat 21 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa in min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Nah, artinya dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya. Ya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan kadar tertentu. Ya, ini agak ketutup tulisannya ya, mohon maaf ya. Tulisannya dengan kadar tertentu. Maksudnya apa di sini? Jadi maksud dari ayat ini adalah Allah itu sudah menyiapkan ya untuk kita ya, aturan itu sebelumnya ya. Jadi tidak ada sesuatu yang terjadi melainkan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takaran yang sudah dibuat untuk kita ya. Jadi misalnya kita mendapatkan rezeki ya misalnya yang diberikan kepada kita itu sudah ada takarannya. Kita sudah diberikan takaran. Maupun kita mendapatkan musibah atau kesulitan itu juga sudah ada takarannya. Ya, jadi tidak akan lebih, tidak akan kurang. Ya, jadi kalau anak-anak semuanya misalnya melihat bahwa ada temannya yang mungkin rezekinya banyak, berlimpah,
atau mungkin ada temannya juga yang misalnya dia dapat musibah. Nah, itu sebenarnya sudah ada takarannya, sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita wajib mengimaninya. Nah, seperti itu ya. Itu adalah dalil tentang qada dan qadar. Nah, baik. Pengertian qada dan qadar itu sendiri, yang pertama, qada artinya kehendak atau ketetapan hukum. Nah, secara istilah artinya adalah segala kehendak dan keputusan Allah yang tidak dapat diubah. Nah, ini aturan yang tidak dapat diganggu gugat yang sudah ditetapkan kepada kita manusia. Nah, sedangkan qadar adalah ukuran atau maaf tulisannya salah ya, atau ketentuan ya. Artinya secara istilah segala ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Nah, jadi sudah disiapkan ya. Nah, kemudian qada dan qadar ya disebut juga takdir. Jadi kalau kita mendengar kata takdir itu adalah istilah lain dari qada dan qadar ya, sudah dijelaskan. Nah, berarti takdir itu atau kata lain dari qada dan qadar ya. Ya, jadi kalau qada itu ketentuan Allah, qadar itu takarannya seberapa. Seperti itu. Takdir itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah takdir mubram, yang kedua adalah takdir mu'alak. Ya. Apa itu takdir mubram? Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang semestinya terjadi dan tidak bisa diubah oleh siapapun. Ya, ini yang istilahnya sudah seperti itu. Ya, dari awal sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Contohnya hidup dan mati. Nah, seseorang yang dilahirkan itu sudah ada ketentuannya, ya. Kemudian nanti dia umurnya berapa, kemudian meninggal itu sudah ditentukan dan tidak bisa ditawar lagi. Seseorang semuanya pasti akan meninggal. Tidak ada yang bisa merubah itu. Nah, kemudian yang kedua adalah adanya siang dan malam. Ini contoh yang kedua. Nah, misalnya anak-anak sekalian mengamati ya, ada pagi hari, kemudian siang hari, nanti sore hari, kemudian berganti dengan malam hari. Nah, itu sesuatu yang sudah pasti. Tidak bisa dirubah. Itu sudah hukum alam, sudah sejak dahulu kala seperti itu. Adanya siang dan malam, tidak bisa diganggu gugat. Kemudian ada lagi laki-laki dan perempuan. Ya, seseorang yang sudah dilahirkan menjadi laki-laki, ya itu adalah sesuatu yang tidak bisa dirubah. Sebaliknya juga yang perempuan juga sama. Ya, sudah diciptakan ada laki-laki, ada perempuan. Tidak bisa dirubah ya. Jadi kalau sudah laki-laki ya sudah laki-laki saja. Tidak usah menjadi perempuan atau seperti perempuan ya. Sebaliknya yang perempuan juga seperti itu ya, sudah ditakdirkan menjadi perempuan, tidak usah dirubah-rubah menyerupai laki-laki, tidak boleh ya. Ada lagi misalnya matahari ya. Ya dia terbit dari timur kemudian tenggelam di sebelah barat. Nah, itu sudah aturannya seperti itu, tidak bisa dirubah. Tiba-tiba dia keluarnya dari barat, ya terbitnya dari barat itu tidak bisa. Ya. Kemudian takdir mu'alak. Nah, takdir mu'alak adalah ketentuan Allah yang mungkin dapat dirubah dengan ikhtiar, usaha, dan doa dari makhluknya. Nah, perbedaannya dengan takdir mubram yang tadi adalah takdir mubram itu sesuatu yang sudah pasti. Mau bagaimanapun dirubah, misalnya seorang hidup dan mati, mau bagaimanapun diusahakan ketika waktunya dia meninggal, dia mati, dia akan meninggal. Ya, tidak bisa dirubah. Nah, perbedaannya dengan takdir mu'alak ya. Ini contoh yang pertama adalah misalnya ada seorang yang bodoh, ada seorang yang pandai. Nah, pandai itu bisa dibuat atau bisa diusahakan. Misalnya yang tadinya tidak bisa, seorang yang bodoh misalnya, kemudian dia belajar dengan rajin, ya latihan, kemudian rajin membaca, latihan, kemudian dia bisa menjadi pintar. Nah, itu kan sesuatu yang bisa dirubah ya. Kemudian ada miskin, ada kaya. Nah, ini juga sama. Ya, ada orang yang memang
terlahir ya misalnya dari keluarga yang kurang mampu atau miskin. Nah, tapi itu bisa dirubah, misalnya dengan kerja keras, ya, dengan pantang menyerah, ya, dengan berusaha. Nah, itu seseorang nanti bisa suatu saat menjadi orang yang berhasil atau menjadi orang kaya. Itu bisa dirubah. Nah, kemudian ada sakit, ada sehat. Nah, misalnya ya kita diberikan apa namanya kondisi sakit ya, sakit panas misalnya demam dan sebagainya atau mungkin yang sekarang sedang ramai ada juga virus corona. Nah, itu adalah sakit, itu adalah takdir ya, tapi bisa dirubah dengan cara berobat ya, misalnya minum obat ke dokter atau ke rumah sakit. Itu adalah usaha untuk merubah takdir sakit itu kemudian menjadi sehat ya. Dan bisa juga dengan cara menjaga kesehatan dengan berolahraga, menjaga pola hidup sehat, pola makan ya, makannya teratur, makan yang sehat bergizi itu menjaga kondisi tetap sehat supaya tidak terkena penyakit. Jadi hal-hal yang masih bisa dirubah atau bisa diusahakan itu termasuk dalam takdir mu'alaq ya. Seperti itu anak-anak ya. Nah, kemudian dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran terkait dengan takdir atau kodo dan kodar ya. Ya, yang pertama ada surat Ar-Ra'du ayat 8. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in indahu bimiqdarin. Dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Ya, segala sesuatu yang ditentukan oleh Allah itu sudah ada ukurannya. Ya, ini apa namanya kita sebagai manusia itu pasti mendapat ukuran yang berbeda-beda ya, jadi tidak usah saling misalnya ada yang saling iri, saling dengki dan sebagainya ketika melihat temannya misalnya mendapatkan rezeki yang banyak. Nah, kemudian ada teman lagi yang rezekinya sedikit. Nah, itu sebenarnya sudah ada takarannya masing-masing, sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kedua, surat Al-Qamar ayat 49. Bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Nah, artinya sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya ya, sama seperti yang tadi ini menunjukkan bahwa segala sesuatu itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Selanjutnya surat At-Tolak ya. Ya, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha balighu amrihi qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. Ya, semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini. Nah, kemudian yang terakhir ada surat Ar-Ra'du ayat 11 ya. Ini apa namanya terkait dengan tadi takdir yang mu'alaq ya. Jadi bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sebelum mereka, nah ini yang ketentuan, sebelum mereka merubah keadaan pada diri mereka sendiri. Ini dalil ini terkait dengan usaha ya. Jadi perintahnya adalah terkait dengan usaha. Kita harus berusaha, berikhtiar, berdoa. Jadi misalnya kita posisinya adalah kurang pandai misalnya ya, kita belum terlalu pandai. Nah, kita diminta untuk berusaha. Bagaimana caranya biar pandai? Nah, kita harus berubah. Dalam arti misalnya belajarnya lebih rajin, ibadahnya lebih giat, berdoanya lebih rutin lagi. Nah, dengan seperti itu insya Allah dengan izin Allah kita bisa untuk menjadi lebih pandai, lebih paham tentang pelajaran. Karena kita sudah berusaha. Tapi kalau kita cuma diem saja, ya kita nggak paham-paham, diem saja, kita nggak berusaha, tidak belajar, ya tidak akan berubah, ya tidak akan menjadi pintar. Ya, seperti itu anak-anak ya. Ini dalilnya terkait dengan berusaha, belajar terus-menerus, pantang menyerah. Nah, kemudian
hikmah beriman kepada qada dan qadar. Jadi setelah kita beriman, itu apa sih hikmahnya? Jadi yang pertama adalah mendorong untuk semangat kerja, ya. Kerja ini dalam arti tidak hanya bekerja seperti ayah kita ya. Bekerja bukan hanya seperti itu, terkait juga belajar, itu juga bekerja. Semangat bekerja artinya bekerja keras dalam hal apapun, dalam hal belajar, dalam hal bekerja itu semuanya butuh kerja keras ya. Terkait itu, jadi kita sudah beriman dengan takdir, dengan kodo dan kodar, kita sudah tahu Allah sudah menentukan untuk kita segala sesuatu, berapa umur kita, berapa rezeki kita, ya, apa yang akan kita dapatkan itu sudah diatur. Kita hanya diminta untuk bekerja keras, berusaha, sudah diatur oleh Allah. Ya, baik atau buruk kita terima. Nah, terkait yang kedua, mendorong manusia untuk ikhlas dan ridho atas ketetapan Allah. Nah, itu tadi. Jadi kita sudah diatur, kita akan mendapatkan sesuatu yang ada yang baik, ada yang buruk, ada yang mudah, ada yang sulit ya, ada yang menyenangkan, ada yang menyulitkan. Nah, itu kita harus ikhlas menerimanya sebagai ketentuan dari Allah ya. Kita tidak boleh menyalahkan Allah, itu tidak boleh. Ya Allah, saya kok sakit misalnya. Ya Allah, saya kok mengerjakan ini kok tidak bisa-bisa ya. Belajar ini misalnya matematika atau pelajaran yang lain kok nggak bisa-bisa, tidak boleh mengeluh seperti itu ya. Kita hanya diminta untuk terus belajar, jangan menyerah. Nah, kemudian yang selanjutnya mendorong manusia untuk bersyukur dan bertawakal ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setelah kita beriman, setelah kita tahu, setelah kita berusaha, ya, kita harus juga bersyukur. Karena bagaimanapun kita sudah diberi rizki oleh Allah dengan ketetapan yang sudah diberikan ya. Kita tidak bisa meminta yang lain, itu sudah diatur untuk kita. Nah, baik. Nah, di akhir video ini ya, sebelum kita akhiri, jadi anak-anak semuanya ada tugas untuk kalian ya. Silahkan untuk dihafalkan. Jadi yang dihafalkan adalah Quran surat Al-Hijr ya. Ayat 21. Ini kan surat ke-15 ayat 21 beserta artinya. Ini ada juga di buku ya. Silakan anak semuanya dicek di buku, ini ada. Kalau tidak di sini bisa dibaca di buku. Ya, Al-Hijr ayat 21 ya yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa im min syai'in illa 'indana khazainuhu wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Artinya, dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hazanahnya, dan kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Seperti itu, kemudian nanti direkam, ya, direkam kemudian dikirim di WA-nya Pak Rasid ya. Silahkan nanti sebagus mungkin dihafalkan, kalau sudah hafal direkam, silahkan dikirimkan. Nomor WA-nya nanti Pak Rasid share di grup ya, seperti itu. Baik anak-anak, pelajaran untuk hari ini cukup sekian, tidak perlu panjang lebar. Ini adalah sebagai penjelasan terkait materi yang ada di buku. Jadi nanti kalian bisa membaca yang ada di buku, juga mendengarkan penjelasan di video ini. Seperti itu. Semoga manfaatnya bisa diambil, kalian juga menambah wawasan, menambah ilmu, dan juga bisa tambah rajin belajar ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dijaga ibadahnya ya. Sholat 5 waktu harus tetap dijaga ya. Syukur bisa berjamaah, kemudian juga jangan lupa membaca Al-Qur'annya, hafalan-hafalan doa dan suratnya juga tetap dijaga ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di materi yang berikutnya ya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.